Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinematika gerak lurus yang disusun oleh saya sendiri, Adrian Farhan Bagaskoro. Amalia Lutfi. Saya Meli Heleti Utami. Saya Zara Aulia. Pendahuluan pada bab kali ini adalah suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Yang kedua, kinematika ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan benda dapat didekati dengan analogi gerak partikel. Yang keempat, gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Yang selanjutnya, perpindahan kecepatan dan percepatan. Yang pertama, perpindahan vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu yang dinotasikan dengan delta X sama dengan X kedua min X pertama. Jarak sama dengan panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Contoh, dalam gambar tersebut, benda bergerak dari A ke B dan kembali lagi ke A. Perpindahan tersebut adalah 5 meter tambah 5 meter sama dengan 10 meter. Kedua, kecepatan vektor. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka A. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu yang diperlukan, di mana kecepatan rata-rata adalah X kedua dikurang X pertama dibagi T kedua dibagi T dikurang T pertama sama dengan delta X per delta T. Kecepatan rata dari grafik tersebut, kecepatan rata-rata sama dengan kemiringan garis yang memiliki hubungan X1 dan X2. B. Kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Kecepatan sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0, dx per dt sama dengan dx per dt. Kelajuan. Bila benda memerlukan waktu T untuk memenuhi jarak X, maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. V sama dengan X per T. 3. Percepatan. Percepatan rata-rata perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan rata-rata sama dengan V2 min V1 per T2 min T1 atau dinotasikan dengan delta V per delta T. B. Percepatan sesaat. Perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu. A sama dengan limit delta T mendekati 0, delta V per delta T. Atau bisa juga disebut percepatan sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat. Ketiga, gerak lurus beraturan atau yang kita kenal dengan GLB. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Posisi X sama dengan posisi awal ditambah kecepatan akhir. Dan untuk kecepatan, V-nya sama dengan konstan. Syarat ini semua adalah percepatan sama dengan 0. Yang keempat adalah gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut dengan GLBB. Gerak lurus yang percepatannya tidak berubah terhadap waktu, dipercepat, namun beraturan. Di mana posisinya adalah jarak akhir sama dengan jarak awal ditambah kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan kali waktu kuadrat. Dan kecepatannya konstan. Untuk kecepatan sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Contoh soal. 1. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut. T0 sama dengan 27 km per jam sama dengan 27.000 meter per 3.600 second sama dengan 7,5 meter per second. X0 sama dengan 0, A sama dengan 2 meter per second kuadrat, dan waktunya adalah 5 detik.
Maka kecepatan mobil tersebut adalah V sama dengan kecepatan awal tambah AT. 7,5 tambah 2 kali 5 sama dengan 17,5 meter per sekon. Jarak yang ditempuh mobil, X sama dengan jarak awal ditambah kecepatan awal dikali waktu tambah setengah percepatan kali waktu kuadrat. Maka hasilnya adalah 62,5 meter. Soal yang kedua, seorang pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 meter per second. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut? Jawab. Percepatan bola ketika meninggalkan pemain adalah A sama dengan min G, di mana G adalah gravitasi dengan 9,8 meter per second kuadrat. Meter per second, benar. Kecepatan pada ketinggian maksimum adalah V sama dengan 0. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, V sama dengan V0 plus GT, di mana V adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal tambah gravitasi kali waktu. P sama dengan V min V0 per G, di mana V adalah kecepatan dan V0 adalah kecepatan awal dibagi gravitasi, sama dengan 0 min 12 dibagi min 9,8 yaitu 1,2 detik. Ketinggian maksimum yang dicapai Y sama dengan V min V0 kuadrat per 2G, di mana V adalah kecepatan akhir dan V0 adalah kecepatan awal dan G adalah gravitasi. Sama dengan 0 min 12 meter per sekon kuadrat dibagi 2 min 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 7,3 meter. Kali ini adalah video tentang percobaan kami. Untuk percobaan pertama, diketahui jaraknya adalah 1 meter. Waktu yang ditempuh adalah 1,9 detik. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Di mana kecepatan rata-rata adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak tersebut adalah 1 meter dan waktunya 1,9 detik. Hasilnya adalah 0,51 meter per detik. Percobaan kedua, diketahui kecepatan awalnya adalah 0,0 meter per sekon. Untuk jaraknya adalah 1 meter, waktunya 0,91 detik. Ditanya kecepatan akhir dan percepatan. Jawab, kecepatan akhir sama dengan V0 plus A kali T, di mana Vt sama dengan 0 meter per sekon plus AT. Vt sama dengan AT. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Vt kuadrat, di mana V0 adalah 0, makanya 0 meter per sekon plus 2AS, dan jaraknya 1 meter. 2A kali 1 Vt kuadrat sama dengan 2A. A kali T kuadrat sama dengan 2A. A kuadrat, T kuadrat sama dengan 2A. Pencoret eliminasi antara A ruas kanan dan kiri, maka menjadi A kali T kuadrat sama dengan 2. A sama dengan 2 per T kuadrat. A sama dengan 2 per 0,91 kuadrat sama dengan A sama dengan 2,439 meter per second kuadrat. Vt sama dengan AT. Vt sama dengan 2,439 meter per second kuadrat kali 0,91 second. Vt sama dengan 2,21 meter per second. Percobaan ketiga, diketahui kecepatan awal sama dengan 0 meter per second. Jaraknya 1 meter dan waktunya adalah 0,75 detik. Yang ditanya adalah Vt dan A, di mana Vt tersebut adalah kecepatan akhir dan percepatan tersebut. Jawab, kali waktu, di mana
kecepatan awal benda tersebut adalah 0 meter per second, maka kecepatan akhir sama dengan percepatan dikali waktu. Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, di mana V0 kuadrat sama dengan 0 meter per second, maka PT kuadrat sama dengan 2A. PT sama dengan AT, PT kuadrat sama dengan 2A. A kali T kuadrat sama dengan 2A. A kuadrat kali T kuadrat sama dengan 2A. Eliminasi antara A ruas kanan dan ruas kiri, maka A kali T kuadrat sama dengan 2. A sama dengan 2 per T kuadrat, di mana T sama dengan 0,75 second, maka A sama dengan 3,57 meter per second kuadrat. Untuk kecepatan akhir sama dengan A kali T, di mana A tersebut 3,57 meter per second kuadrat dan T 0,75 second. Maka kecepatan akhir adalah 2,67 meter per second. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.